Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Presiden Joko Widodo mengatakan penundaan pembahasan tersebut telah disampaikan kepada DPR kemarin. Lalu apa sebenarnya alasan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan ini? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon. Selamat sore Bu Sondang. Ya, selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik Bu, Ibu sehat-sehat ya Bu ya? Ya, sehat alhamdulillah. Iya, ini sebenarnya alasan utama pembahasan klaster ketenagakerjaan ini ditunda kenapa sih Bu? Ya, jadi sebetulnya RUU Cipta Kerja ini saya harus jelaskan dahulu bahwa ini adalah rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law, tidak melulu membahas tentang bagaimana yang mengatur tentang tenaga kerjaan. Ini lebih kepada rancangan undang-undang yang mengatur tentang kemudahan berusaha, tentang investasi, perizinan, dan kemudian lain-lain gitu. Jadi tetapi banyak pihak saat ini yang mempersoalkan atau menjadikan RUU Cipta Kerja ini sebagai sebuah polemik. Dan isinya selalu yang hangat untuk dibahas itu adalah ketenagakerjaan. Nah, memang pada beberapa waktu yang lalu ada banyak penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat, terutama dari asosiasi atau gabungan serta konfederasi ya, serikat buruh dari Indonesia. Nah, oleh karena itu saya sih melihat bahwa bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo dan beserta Bapak Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin menjaga atau ingin mendalami daripada substansi rancangan undang-undang Omnibus Law ini, dan juga mungkin nanti akan dikaji ulang apa isi substansinya mengenai khusus untuk ketenagakerjaan. Nah, tetapi untuk klaster-klaster yang lain, jadi sebagai informasi bahwa Mbak Tasya, ini Omnibus Law Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster, begitu. Nah, jadi untuk 10 klaster Cipta Kerja yang lainnya tetap dilakukan pembahasan oleh DPR. Nah, sampai dengan saat ini itu informasi yang kami lakukan di Badan Legislasi DPR RI, begitu. Iya, ini beberapa pihak mengatakan bahwa penundaan ini karena memang saat ini sedang ada dampak dari pandemi atau COVID-19 begitu ya, sehingga dari sisi etis dan moralnya juga untuk dilanjutkan itu juga kurang baik sehingga akhirnya ditunda. Apakah memang benar alasannya demikian atau ada alasan lainnya lagi Bu? Ya, jadi kalau kami khususnya untuk fraksi PDI Perjuangan, kami menyambut baik dengan pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini di DPR khususnya di Badan Legislasi. Kenapa? Karena kalau untuk fungsi dan tugas kami di DPR adalah yang pertama itulah legislasi, yaitu melakukan review terhadap seluruh undang-undang, baik itu revisi undang-undang atau membuat undang-undang yang baru yang memang belum diatur dan diundang-undangkan. Kemudian kedua budgeting, dan kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Oleh karena itu fungsi dan pengawasan atau fungsi dan tugas tanggung jawab daripada DPR ini salah satunya legislasi tidak boleh berhenti walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga tetap mendorong kepada pemerintah untuk secara serius menangani pandemi COVID-19 ini agar segera tuntas dan kita juga bisa bagaimana beraktivitas normal seperti sebelum pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Nah, dan jadi saya boleh sedikit review ya. Jadi 11 klaster yang ada di Omnibus Law ini adalah seperti ini. Yang pertama adalah penyederhanaan perizinan tanah, kedua persyaratan investasi, ketiga ketenagakerjaan, keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, kelima, kemudahan berusaha. Keenam, dukungan riset dan inovasi. Ketujuh, administrasi pemerintahan. Kedelapan, pengenaan sanksi. 9, pengendalian lahan. 10, kemudahan proyek pemerintah. Dan 11 adalah kawasan ekonomi khusus. Nah, kita berharap bagaimana rancangan undang-undang Omnibus Law ini, kalau memang sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga DPR RI, tetap akan dilakukan pembahasan. Kami berharap
pada pasca nanti COVID-19 ini selesai, ini akan menjadi satu titik balik ya, perekonomian Indonesia, karena saat ini kita tahu bahwa kondisi perekonomian negara saat ini sedang mengalami tekanan atau kontraksi yang begitu hebat. Nah, oleh karena itu ini merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk mempercepat atau melakukan akselerasi apabila pandemi COVID-19 ini selesai. Begitu. Nah, persoalan apakah klaster tenaga kerja ini ditunda atau dibatalkan sejauh ini adalah ditunda. Menurut kami itu bisa dievaluasi ulang seperti itu. Karena kalau berbicara tentang cipta kerja itu sangat erat kaitannya dengan ketenaga kerjaan, begitu. Jadi kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Kalau klaster ketenaga kerjaan ditunda, apakah dalam masa situasi pandemi COVID ini dibahas kembali substansinya oleh pemerintah? Apakah pemerintah juga ingin mengundang para asosiasi atau konfederasi buruh untuk meminta masukan-masukan terhadap isi pasal-pasal yang diubah? Nah, itu silahkan saja kalau menurut kami. Sehingga klaster-klaster lain itu tidak berhenti gitu. Jadi kita kan ini tidak mungkin dong berhenti sama sekali pembahasannya. Kalau memang berhenti sama sekali ya DPR pasti akan melakukan pembahasan terhadap undang-undang yang lainnya. Karena itu adalah fungsi dan tugas kami sebagai anggota DPR. Iya, gitu, Natasha. Artinya RUU Cipta Kerja ini masih berlangsung. Nah, ini dikhawatirkan oleh sebagian dari kalangan serikat pekerja atau konfederasi buruh. Ini akan didompleng oleh para pengusaha sehingga nantinya akan melancarkan pengesahan dari RUU Cipta Kerja sendiri. Pendapat Anda? Ya, kalau menurut kami sebagai wakil rakyat di DPR, apapun yang kami lakukan di DPR adalah semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami tidak berpihak kepada satu kelompok, kami tidak berpihak kepada oknum-oknum, apakah misalnya tadi katanya pengusaha dan lain sebagainya, tidak. Ini lebih kepada kepentingan bangsa dan negara. Kami sesuai dengan amanat undang-undang adalah bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu pembahasan-pembahasan yang kami lakukan, kami harus berdasarkan kepentingan bangsa dan negara, tidak bisa sebatas katanya pengusaha dan lain sebagainya. Dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh DPR dalam hal ini badan legislasi semuanya terbuka kok. Saat ini kami mengundang sebanyak-banyaknya masukan-masukan, baik itu dari akademisi, baik itu dari para narasumber, dari para ahli, baik itu juga dari praktisi. Kemudian kami pun juga mengundang dari para asosiasi-asosiasi dan juga itu konfederasi, apakah itu gabungan pengusaha, apakah konfederasi buruh. Kami mengundang sebanyak-banyaknya supaya produk rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dihasilkan oleh DPR adalah sesuatu yang baru dan pada saat ini disahkan adalah menjadi hasil undang-undang yang berkualitas. Tidak hanya sebatas katanya isunya untuk didompleng oleh kekuasaan dan lain sebagainya, tidaklah. Itu adalah sesuatu pemikiran yang menurut saya agak provokatif ya, seperti itu ya. Kami di DPR bagaimana sebaik mungkin mengerjakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak benar ya isu itu ya Bu ya? Iya. Iya, dan juga sebagian kalangan juga ada desakan-desakan di mana mendesak bahwa sebaiknya klaster ketenaga kerjaan ini dicabut saja. Salah satunya seperti Partai Nasdem yang menyatakan bahwa klaster ketenaga kerjaan ini malah justru sebenarnya kontraproduktif dengan tujuan utama dari RUU Cipta Kerja ini. Seperti di mana RUU Cipta Kerja ini kan sebenarnya katanya untuk memudahkan aturan-aturan juga supaya agar tidak ada tumpang tindih regulasi dan juga debirokratisasi. Ya, nah, ini sebaiknya katanya dicabut saja. Bagaimana, Bu? Nah, ini balik lagi yang namanya kita menghasilkan rancangan undang-undang itu adalah kolektif kolegial. Kami juga bekerja berdasarkan masukan-masukan dari semua fraksi-fraksi. Ya silakan saja kalau ada fraksi atau ada pihak-pihak yang memang tidak setuju nanti bisa disampaikan di dalam forum dan kita akan secara bagaimana musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan dan menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Sekali lagi ini tidak maunya DPR tapi ini bagaimana bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerja baru. Goalnya sebetulnya adalah kalau saya baca dari maksud dan tujuan
semangat daripada rancangan Omnibus Law ini adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Menciptakan sebanyak-banyak lapangan pekerjaan artinya harus ada tumbuh industri-industri baru, baik itu industri mikro, kecil, menengah, baik itu juga industri-industri yang besar. Nah, oleh karena itu dengan adanya saat ini tumpang tindih regulasi, peraturan perundang-undangan, kita harap bagaimana ini Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah menjadi salah satu solusi untuk bagaimana tumbuh wirausaha baru, baik itu mikro, kecil, dan menengah, bahkan yang saat ini sudah dalam yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah itu naik kelas begitu. Kalau saat ini kan dengan adanya undang-undang atau regulasi yang tumpang tindih dan dibatasi, yang mikro tetap saja mikro, yang kecil tetap saja kecil usahanya, tidak bisa naik kelas menjadi ke menengah. Yang menengah karena sulit untuk bersaing dengan industri-industri atau usaha yang sudah besar, akhirnya tetap saja dalam klaster yang menengah begitu. Nah, kami harapkan bagaimana dengan adanya revisi undang-undang rancangan undang-undang Omnibus Law ini tercipta lapangan-lapangan pekerja baru, dan tetap di sana harus ada perlindungan terhadap tenaga kerja baik itu buruh harian, buruh buruh yang bekerja di dalam semua sektor itu tetap harus dilindungi hak-haknya. Tetapi juga kita bagaimana juga menjembatani ya antara kebutuhan industri saat ini seperti apa dan kebutuhan daripada masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia saat ini seperti apa. Jadi itu sebetulnya rancangan undang ini adalah untuk menjembatani ya antara kebutuhan industri dan juga sumber daya manusia atau human capital-nya yang tersedia saat ini, seperti itu, Bu Tasya. Ya, ini kan yang ditunda adalah pembahasan mengenai klaster ketenagakerjaan. Apakah ada wacana untuk nantinya menunda pembahasan RUU Cipta Kerja ini, Bu? Itu saya belum bisa jawab, tetapi sampai sejauh ini kita masih go ahead untuk membahas klaster 10 klaster lainnya yang hanya ditunda saat ini hanya klaster ketenagakerjaan saja. Baik. Jadi kalau mengenai dinamika katanya menunda keseluruhannya, kita tidak bisa jawab sekarang ya begitu. Jadi kita hanya ditugaskan amanat undang-undang oleh Presiden, kita bekerja sama dengan DPR untuk membahas, ya kita lakukan pembahasan. Apabila nanti ada dinamika yang namanya juga revisi ini adalah keterkaitannya dengan politik dan lain sebagainya, kita tidak bisa jawab untuk sekarang begitu. Baik, penundaan ini kira-kira untuk berapa lama atau kapan akan dimulai lagi pembahasannya, Bu? Pembahasan klaster ketenaga kerjaan ini sampai saat ini belum ditentukan batas waktunya. Tetapi kalau saya melihat mungkin pembahasan klaster ketenagaan kerjaan ini mungkin akan kalau sudah selesai dilakukan reevaluasi oleh pemerintah, mungkin akan dilakukan pembahasan di poin yang paling terakhir ya. Setelah mungkin selesai semuanya baru masuk poin ketenagakerjaan, supaya kalau memang kita serius sama-sama untuk menciptakan satu tatanan ekonomi baru, ya kita harapkan ya ini salah satu titik balik untuk menuju tatanan ekonomi baru Indonesia begitu. Baik. Nah, oleh karena itu semua klaster yang lain dibahas, mungkin ketenagakerjaan dimasukkan yang paling terakhir pembahasannya. Baik, terima kasih Ibu Sondang atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Tasya. Baik, pemirsa, itulah tadi Sondang Tiar Deborah Tambobolon, anggota legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.